Pada suatu malam yang tenang di sebuah restoran kecil yang lampunya temaram, seorang wanita muda bernama Livia duduk bersama dua temannya. Mereka sedang berbicara tentang banyak hal, mulai dari pekerjaan, rencana masa depan, hingga topik yang sering muncul dalam percakapan santai tentang pria. Salah satu temannya tiba-tiba berkata sesuatu yang membuat meja itu hening sejenak. Ia berkata dengan nada setengah bercanda, "Aneh ya, semakin bertambah usia, aku malah merasa pria yang lebih tua terlihat lebih menarik." Kalimat itu disambut dengan tawa kecil, tetapi Livia hanya tersenyum pelan. Karena sebenarnya, ia mulai merasakan hal yang sama. Meskipun ia belum pernah benar-benar mengatakannya dengan lantang. Beberapa tahun sebelumnya, pandangan Livia sangat sederhana. Baginya, pria yang menarik adalah pria yang penuh energi, spontan, dan selalu siap melakukan hal-hal seru. Pria yang seumuran dengannya terasa lebih mudah diajak berbagi cerita tentang hal-hal yang sama. Namun, pengalaman hidup perlahan mengubah cara ia melihat dunia. Bukan karena ia sengaja mencarinya, tetapi karena ia mulai menyadari sebuah pola yang cukup menarik dalam kehidupan sosialnya. Setiap kali ia bertemu pria yang lebih dewasa, ada sesuatu yang terasa berbeda, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tetapi jelas terasa. Perasaan itu pertama kali ia sadari ketika ia menghadiri sebuah acara kecil yang diadakan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Di sana ia bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang. Salah satunya adalah seorang pria bernama Daniel. Usianya mungkin sekitar 45 tahun. Ia bukan orang yang paling ramai di ruangan itu. Bukan juga yang paling berusaha menarik perhatian. Namun, ketika ia berbicara, orang-orang cenderung mendengarkan. Ada ketenangan dalam suaranya. Ada keyakinan dalam cara ia menyampaikan sesuatu. Dan ada rasa percaya diri yang tidak terasa dipaksakan. Livia memperhatikan sesuatu yang menarik. Daniel tidak pernah mencoba menjadi pusat perhatian, tetapi percakapan sering berputar di sekelilingnya. Ketika seseorang bertanya sesuatu, ia menjawab dengan jelas dan sederhana. Ketika ada diskusi, ia tidak memotong orang lain. Ia menunggu, mendengarkan, lalu memberikan pandangannya dengan tenang. Tanpa disadari, orang-orang di sekitarnya mulai menghargai setiap kata yang ia ucapkan. Malam itu membuat Livia mulai berpikir tentang satu hal. Mengapa pria yang lebih berumur sering terlihat lebih karismatik? Apa sebenarnya yang membuat mereka memiliki daya tarik yang berbeda? Jawabannya perlahan muncul dari pengalaman dan pengamatan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Hal pertama yang membuat pria berumur terlihat karismatik adalah pengalaman hidup. Setiap manusia belajar dari waktu, dari kesalahan, dari kegagalan, dan dari kemenangan kecil yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Pengalaman hidup membuat seseorang melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas. Ketika seseorang telah melewati banyak fase kehidupan, cara ia berbicara dan mengambil keputusan biasanya menjadi lebih matang. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Banyak pria muda sering berbicara dengan penuh ambisi tentang masa depan, dan itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi pria yang lebih dewasa sering berbicara dengan keseimbangan antara harapan dan realitas. Mereka tidak hanya melihat apa yang ingin terjadi, tetapi juga memahami bagaimana kehidupan sebenarnya berjalan. Bagi banyak wanita, perspektif seperti ini terasa menenangkan. Hal kedua yang membuat pria berumur terlihat lebih karismatik adalah kontrol emosi. Salah satu tanda kedewasaan yang paling jelas adalah kemampuan untuk tetap tenang dalam berbagai situasi. Livia pernah melihat bagaimana Daniel menghadapi sebuah perdebatan kecil dalam rapat kerja. Ketika dua orang mulai berbicara dengan nada yang cukup panas, Daniel tidak ikut menaikkan emosi. Ia hanya menunggu sampai suasana sedikit mereda, lalu berbicara dengan nada yang tenang. Anehnya, hanya dengan beberapa kalimat, suasana yang sebelumnya tegang menjadi lebih terkendali. Kemampuan untuk mengendalikan emosi seperti itu bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Biasanya itu adalah hasil dari pengalaman panjang dalam menghadapi berbagai situasi hidup. Dan bagi banyak orang, terutama wanita yang mencari rasa aman dalam hubungan, ketenangan seperti ini memiliki daya tarik yang sangat kuat. Hal ketiga yang sering membuat pria berumur terlihat karismatik
adalah aura kepemimpinan. Aura ini bukan selalu tentang jabatan atau kekuasaan. Kepemimpinan sejati seringkali terlihat dari cara seseorang membawa dirinya. Cara ia berbicara, cara ia mengambil tanggung jawab, dan cara ia memperlakukan orang lain di sekitarnya. Livia menyadari bahwa Daniel memiliki kebiasaan kecil yang menarik. Ketika seseorang baru datang ke sebuah pertemuan atau acara, ia selalu menjadi orang yang pertama menyapa. Ia memperkenalkan orang-orang yang belum saling mengenal. Ia memastikan setiap orang merasa diterima dalam percakapan. Hal-hal kecil seperti ini menunjukkan kemampuan untuk memimpin tanpa harus terlihat mendominasi. Seiring waktu, Livia mulai memahami bahwa karisma bukanlah sesuatu yang selalu dimiliki sejak lahir. Karisma seringkali terbentuk dari perjalanan panjang seseorang dalam memahami dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Pria yang telah melewati banyak pengalaman biasanya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan, tentang manusia, dan tentang hubungan. Suatu malam setelah acara lain yang dihadiri oleh banyak orang, Livia berjalan keluar dari gedung bersama Daniel dan beberapa rekan kerja lainnya. Percakapan mereka ringan, penuh tawa, dan terasa alami. Sebelum mereka berpisah, Livia tiba-tiba berkata sesuatu yang jujur. Saya baru sadar, orang yang paling tenang di ruangan seringkali justru yang paling berpengaruh. Daniel tersenyum pelan sebelum menjawab. Mungkin karena mereka sudah belajar bahwa tidak semua hal harus dibuktikan dengan suara yang keras. Jawaban itu sederhana, tetapi cukup dalam untuk membuat Livia memikirkannya sepanjang perjalanan pulang. Malam itu ia menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan secara serius. Karisma bukan tentang mencoba terlihat lebih hebat dari orang lain. Karisma seringkali muncul ketika seseorang merasa cukup nyaman dengan dirinya sendiri, ketika seseorang tidak lagi merasa perlu membuktikan sesuatu kepada dunia. Dan mungkin itulah alasan mengapa banyak pria yang lebih berumur terlihat memiliki daya tarik yang berbeda. Mereka tidak selalu berbicara paling banyak. Mereka tidak selalu menjadi pusat perhatian. Tetapi ketika mereka hadir dalam sebuah percakapan, orang-orang dapat merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah kombinasi antara pengalaman hidup, ketenangan emosi, dan aura kepemimpinan yang muncul secara alami. Pada akhirnya, Livia memahami satu hal yang sangat sederhana namun kuat. Dalam kehidupan sosial, orang yang paling berkesan bukanlah selalu yang paling keras suaranya. Seringkali, orang yang paling berkesan adalah mereka yang telah belajar cukup banyak dari kehidupan. Sehingga mereka tahu kapan harus berbicara, kapan harus mendengarkan, dan kapan hanya perlu hadir dengan tenang. Dan dari sanalah karisma yang sebenarnya sering lahir.